Nah, kita mulai dengan pengenalan Zahir Akunting versi 6. Zahir versi 6 ini adalah sebuah software bisnis finansial yang terbaik dan termudah untuk digunakan, memiliki fasilitas lengkap dan mudah untuk digunakan dan dapat diandalkan. Zahir dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya. Nah, Zahir versi 6 ini dirancang secara inovatif telah menggunakan software akuntansi finansial dengan software manajemen finansial sebagai decision support system. Baik, yang pertama ada modul data-data. Modul data-data ini digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Akunting. Nah, beberapa fasilitas yang ada di modul data-data adalah data nama alamat, data rekening, data mata uang, data proyek, data departemen, data produk, satuan pengukuran, data gudang, data pajak, dan data harta tetap. Selanjutnya adalah modul buku besar. Modul buku besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, dan membuat buku besar per akun. Nah, beberapa fasilitas yang ada di modul buku besar ini diantaranya adalah daftar rekening, buku besar, dan transaksi jurnal umum. Selanjutnya adalah modul penjualan. Modul penjualan adalah transaksi di mana adanya pengeluaran barang atau jasa untuk pelanggan. Transaksi ini digunakan oleh perusahaan sebagai pendapatannya. Nah, beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan diantara lain penawaran harga, order penjualan, pengiriman barang, dan invoice penjualan. Nah, selain itu ada juga piutang usaha, pembayaran piutang usaha, uang muka penjualan, retur penjualan, daftar uang muka penjualan, pengembalian kelebihan atau kredit. Selanjutnya adalah modul pembelian. Modul pembelian ini adalah transaksi di mana ada penerimaan barang atau jasa dari supplier atau vendor. Transaksi pembelian dapat dilakukan dengan tunai ataupun hutang. Beberapa fasilitas yang ada di modul pembelian ini diantaranya permintaan barang, permintaan penawaran barang, order pembelian, atau pengiriman barang pembelian. Selanjutnya adalah penerimaan barang. Untuk menginput invoice penerimaan barang atau pembelian, transaksi pembelian ini secara otomatis akan membuat jurnal akuntansi, menambah kartu stok, dan mengupdate kartu hutang. Anda cukup mengisi nama supplier atau pemasok, memilih item barang yang akan dibeli, jumlah dan harganya, dan klik rekam. Selanjutnya adalah hutang usaha, pembayaran hutang usaha, uang muka pembelian, retur pembelian, dan daftar uang muka pembelian. Selanjutnya adalah modul kas dan bank. Modul kas dan bank ini digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening kas atau bank, seperti transaksi kas masuk dan keluar. Untuk kas masuk dan kas keluar adalah transaksi di luar penginputan penerimaan pembayaran piutang maupun pengeluaran pembayaran hutang. Beberapa fasilitas yang ada adalah kas keluar, kas masuk, transfer kas, rekonsiliasi bank, giro masuk, dan giro keluar. Selanjutnya adalah modul persediaan. Persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aktiva perusahaan. Pada modul ini dapat dibuat data barang, barang keluar dari penjualan, proses pembuatan produksi, stok opname. Nah, untuk beberapa fasilitas yang ada diantaranya adalah data produk, pemakaian atau penyesuaian barang, pemindahan barang, transfer barang antar gudang. Stok opname. Stok opname berguna untuk menyamakan jumlah barang yang tercatat di Zahir dengan yang ada di gudang secara fisik, yang umumnya sering terdapat perbedaan akibat barang hilang atau rusak. Selanjutnya ada stok opname, produksi, perakitan, penguraian, penerimaan barang konsiasi, retur barang konsiasi, penentuan harga jual, dan manajemen persediaan. Modul laporan. Modul laporan digunakan untuk melihat semua laporan hasil penginputan modul-modul sebelumnya. Untuk menampilkan modul laporan, kita mengklik laporan keuangan, laporan penjualan dan piutang, laporan pembelian hutang, laporan barang, dan laporan lainnya.
Studi kasus. Informasi umum perusahaan. Manusa Fotokopi adalah perusahaan yang berdiri sejak 2012 yang bergerak dalam bidang fotokopi dan ATK. Pada bulan Januari 2019 memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan tersebut yang semula menggunakan metode manual menjadi metode komputerisasi dengan menggunakan Zahir. Nama perusahaan Manusa Fotokopi, alamat Jalan Murah P10 nomor 166 Kota Jakarta Timur, Negara Indonesia, kode pos 13460 dengan periode perusahaan Januari sampai dengan Desember 2020. Ada juga kebijakan akuntansi, yaitu pertama umum, sistem berpasangan dasar akrual basis, periode akuntansi 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember 2020, mata uang yang menggunakan rupiah, menggunakan Special General Journal untuk mencatat transaksi. Pembeliannya, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN. Termin pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai hutang dagang yang dibayar. Keterlambatan pembayaran utang dikenakan denda 1% dan nilai denda 1% dan nilai utang tertunggak. Untuk pembelian dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Harga-harga item yang ditulis dalam faktur pembelian termasuk PPN. Pengeluaran kas, untuk pengeluaran sebesar 90 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil. Penjualannya, setiap penjualan jasa diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Termin pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan diperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam brankas perusahaan. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro atas nomor 0010111235 BCA cabang Jembatan Merah. Pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip aktual basis. Penyusunan aset tetap. Di sini ada neraca saldo. Kita lihat saja. Dan jika ada akumulasi perlengkapan itu di-input menggunakan tanda minus. Di sini ada data customer, vendor, dan employee. Ada toko berkah, toko amin, pelanggan umum sebagai customer, vendornya PT Anugrah dan PT Sejahtera, employee-nya dari perusahaan Sally, Ayu, dan Sigit. Data produknya dari buku, pensil, pulpen Joico, penggaris, label, kertas karton, tip X, lem kertas, map, spidol permanen dari kertas ukuran A4 lainnya, dan ada lakban. Membuat data saldo awal piutang usaha. Di sini ada 2 perusahaan, yaitu saldo awalnya toko berkah 4 juta dan satu lagi toko amin 3 juta rupiah. Saldo awal hutang usaha toko Anugrah 3.500.000, toko Sejahtera 3 juta. Transaksi pertama, transfer antar kas PT Manusa Fotokopi. Bukti transfer diterima dari Bank BCA sejumlah 2 juta, keterangan pengisian kas. Ini cara pengisiannya, klik menu kas dan bank, pilih transfer kas, lakukan pengisian sesuai tanggal input nomor, isi keterangan, klik rekam. 2. Setoran modal pemilik PT Manusa Fotokopi. Kas masuk dari Bapak Rusdianto
dengan nomor cek CR0001 tanggal 21 Januari 2019, jumlahnya 65 juta. Keterangannya setoran modal pemilik masuk ke bank BCA. Penyelesaiannya, pencatatan transaksi, biaya operasional digunakan modul kas dan bank dengan prosedur sebagai berikut. Klik modul kas dan bank, pilih fungsi kas masuk, tentukan akun kas yang digunakan, sesuaikan tanggal transaksi, lalu tentukan kode akun, input nilai pengeluaran, jika sudah, klik rekam. 3. Order penjualan. Di sini ada order penjualan, itu buku 8 dengan harga 85.000 dan totalnya 680. Ada kertas karton 12, spidol permanen, dan kertas ukuran F4. Di sini dikenakan pajak ya. Dikirim 15 Januari 2019, bagian penjualannya Sally. Penyelesaiannya, pilih menu penjualan, lalu pilih order penjualan, klik baru, isi transaksi, sesuaikan tanggal transaksi, isi tanggal pengantaran dan nama sellerman, lalu klik rekam. Jika ingin menginput transaksi ini, diperhatikan tanggalnya ya, karena sangat penting. Pengiriman barang atas transaksi tanggal 14 Januari 2009. Kita akan mengirim barang, ada buku, kertas karton, spidol permanen, dan kertas. Dan di sini tetap terkena pajak ya. Penyelesaiannya, pilih menu penjualan, kemudian pilih pengirim, klik baru, pilih nomor SO-nya, pilih transaksi PJ90001, kemudian klik OK, isi transaksi, sesuaikan tanggal transaksi, klik saldo terhutang, klik lanjut, lalu klik rekam. Sekali lagi, kalau ingin menginput transaksi ini, tolong diperhatikan tanggalnya ya, karena sangat penting. 5. Transaksi penjualan tunai tanggal 15 Januari 2019 dengan marketing Sally. Ada kertas ukuran A4 dan pensil 2B. Penyelesaiannya, klik modul penjualan, pilih fungsi invoice, klik tambah data, tentukan nama customer, di sini customernya toko berkah, sesuaikan tanggal transaksi, tanggal 15 Januari 2019, checklist opsi invoice atau tunai, input deskripsi penjualan secara manual, tentukan salesman. Salesman di sini adalah Sally. Jika semua data transaksi telah dimasukkan, klik rekam. Ini tampilannya. Secara kredit, nomor SO, nomor faktur PJ1900002, marketing Sigit, tanggal 19 Januari 2019, termin 2/10, N/30, customer toko Amin, faktur penjualan, ada kode barang, nama barang, KTA, harga, total, dan pajaknya. Ada di mode penjualan lagi, nama pelanggannya siapa, nomor fakturnya berapa, tanggal fakturnya berapa, keterangannya disesuaikan otomatis dari nama pelanggan. Cara penyelesaiannya, klik modul penjualan, pilih fungsi invoice, klik tambah data, tentukan nama customer atau nama pelanggan, input deskripsi penjualan secara manual, tentukan salesman dari siapa. Jika semua data telah dimasukkan, maka klik rekam di pojok sebelah kanan. Pembayaran gaji karyawan, bukti kas keluar, nomor cek CD 00001, tanggal 25 Januari 2019, dibayar kepada Ayu sejumlah Rp1.150.000. Keterangan gaji karyawan. Penyelesaian, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar dan klik baru, tentukan akun kas yang digunakan, sesuaikan tanggal transaksi, tentukan akun kode atau double klik kode,
Input, nilai pengeluaran jika sudah klik rekam. Kas keluar, ada akunnya dari siapa, akunnya dari mana, penerimaannya dari siapa, cek nomornya berapa, tanggalnya berapa. Cara penyelesaiannya, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar dan klik baru. Tentukan akun kas yang digunakan, akun kasnya, pakai apa, tentukan kode akun atau double klik kode, input nilai pengeluaran. Jika sudah, klik rekam di pojok sebelah kanan. Pembayaran listrik, air, dan pembersihan. Bukti kas keluar. Nomor CD 00002 tanggal 20 Januari 2019 dibayar kepada bagian operasional jumlah Rp265.000. Keterangan pembayaran listrik, air, dan kebersihan. Penyelesaiannya, klik modul kas dan bank, pilih fungsi kas keluar, tentukan akun kas yang digunakan, sesuaikanlah tanggal transaksi, tentukan kode akun atau double klik kode, input nilai pengeluaran jika sudah klik rekam. Seperti ini, akun kasnya ditentukan, penerimaannya dari siapa, cek nomornya, tanggalnya berapa. Cara penyelesaiannya, klik modul kas dan bank, pilih fungsi kas yang keluar, tentukan akun kas yang digunakan, sesuaikan tanggal transaksi, tentukan kode akun atau double klik, input nilai pengeluaran. Jika sudah, klik rekam di bawah pojok sebelah kanan. Pembayaran piutang invoice diterima dari Toko Amin, nomor ref CR 0001, jumlah Rp4.000.000, tanggal 7 Januari 2019, terbilang Rp4.000.000. Keterangan pembayaran piutang atas faktur invoice 01. Penyelesaian, klik modul penjualan, klik pembayaran piutang usaha, tentukan akun kas, input nama perusahaan, sesuaikan tanggal transaksi, input nomor voice atau double klik no voice, input jumlah bayar, klik di sebesar, klik rekam. Seperti ini, akun kasnya ditentukan dari siapa, cek nomornya, tanggalnya berapa. Cara penyelesaiannya, klik modul penjualan, klik pembayaran piutang usaha, tentukan akun kas, input nama perusahaan, sesuaikan tanggal transaksinya, input nomor voice atau double klik voice, input jumlah bayar, klik sebesar, klik rekam di bawah pojok sebelah kanan. Pembayaran hutang invoice di Toko Anugrah nomor CD 000003 tanggal 5 Januari 2019 diterima dari Manorsa Fotokopi, alamat Jalan Bunga Rampai 10 nomor 166 Jakarta Timur 13460. Keterangan pembayaran hutang atas faktur FVP 01. Ada nomor fakturnya, tanggalnya, saldo, diskon, jumlahnya. Lalu ada total biaya lainnya, lalu total keseluruhan. Dilanjutkan dengan pembayaran hutang, akun kas ditentukan, penerimaannya dari siapa, cek nomornya dari mana, cek nomornya, tanggalnya. Penyelesaian, klik modul pembelian, pilih fungsi pembayaran hutang usaha, klik tambah data, tentukan akun kas yang digunakan, input penerimaan sesuai tanggal transaksi, input nomor invoice atau double klik no voice, input diskon, jika ada, input jumlah yang dibayar, klik sebesar, klik rekam di pojok sebelah kanan di bawah. Pembelian secara kredit Toko Amin nomor C03 dijual kepada Manorsa Fotokopi,
tanggal 4 Januari 2019, termin 2/10/30. Ada kode barangnya, nama barang, QTA, harga, total, pajaknya, lalu total dari barangnya berapa, total pajaknya, total setelah pajak, dikirim tanggal 5 Januari 2019. Penerimaan barang, nama pemasoknya dari siapa, nomor pembeliannya berapa, tidak boleh kosong, tanggal fakturnya berapa. Cara penyelesaiannya, pilih menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang, klik baru. Masukkan data transaksi pembelian, sesuaikan tanggal transaksi, isi termin pembayaran, lalu klik rekam di pojok sebelah kanan bawah. Pembelian secara tunai, toko berkah, nomor C01, dijual kepada Manorsa Fotokopi, tanggal 3 Januari 2019. Ada kode barangnya, nama barang, QTA, harga, total, dan pajak. Dikirim 3 Januari 2019. Bagian operasional Sigit. Penyelesaiannya, pilih menu pembelian, kemudian pilih fungsi penerimaan barang, klik baru, masukkan data transaksi pembelian, sesuaikan tanggal transaksi, klik rekam. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu pada transaksi retur pembelian pada tanggal 6 Januari 2019, Manorsa Fotokopi mengembalikan barang yang rusak, return, dan kredit berdasarkan transaksi pada tanggal 4 Januari 2019. Untuk retur, Manorsa Fotokopi menginginkan pengurangan utang atas retur yang terjadi. Di sini ada form retur barang yang diberikan kepada toko Amin pada tanggal 6 Januari 2019 dengan net 2/10 N/30. Jenis barang yang direturn yaitu penggaris dengan jumlah 3 barang, harga belinya 35.000, total belinya 105.000. Lalu total pajaknya yaitu 10.500, total setelah pajaknya 115.500. Dengan penyelesaiannya yaitu klik modul pembelian, lalu klik retur pembelian, setelah itu klik baru, isi data-data dengan lengkap, lalu isi tanggal transaksi, double klik barang yang akan diretur, setelah itu isi term pembayaran, lalu klik saldo terhutang, dan semuanya sudah diisi, lalu klik rekam. Transaksi berikutnya yaitu retur penjualan atas pengiriman barang pada tanggal 15 Januari 2019 dengan nomor PJ90004 dijual kepada pelanggan umum pada tanggal 18 Januari 2019 dengan termin COD. Kode barangnya yaitu A001, nama barangnya buku dengan jumlah 8, harganya 85.000 dengan total 680.000, total pajaknya 68.000. Lalu yang kedua yaitu ada kode barang A014 dengan barang kertas ukuran F4 80 gram dengan jumlah 7 barang. Harganya 70.000 dengan total 490.000, total pajaknya 49.000. Jadi semua total setelah pajaknya itu 1.217.000. Dikirim pada tanggal 15 Januari, bagian penjualannya Sally. Penyelesaiannya yaitu pilih menu penjualan, lalu kemudian klik retur penjualan, klik baru, pilih terlebih dahulu nomor SO, klik nomor SO, nomor transaksi PJ90001, lalu klik OK. Setelah itu, klik kode barang A006, kemudian klik hapus baris. Lakukan hal yang sama dengan kode barang A010. Setelah itu, input data transaksi, sesuaikan tanggal transaksi, klik total setelah pajak, setelah itu klik rekam.
Transaksi berikutnya yaitu giro masuk pada tanggal 21 Januari 2019 dengan nomor cek CD 0004 dibayar hutang kepada PT Sejahtera sebesar 3 juta rupiah melalui giro dengan nomor giro GR 0001 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2019. Penyelesaiannya yaitu klik modul pembelian, lalu klik fungsi pembayaran hutang, klik tambah data. Tentukan akun kas yang akan digunakan, tentukan nama penerima, sesuaikan tanggal transaksi, checklist giro mundur, input nomor invoice dengan double klik invoice. Kemudian akan tampil halaman informasi transaksi giro, kemudian input jumlah yang dibayar, klik rekam, lalu ada input nomor gironya, sesuaikan tanggal jatuh tempo, klik OK. Setelah semuanya terisi, klik rekam. Transaksi berikutnya yaitu giro keluar dengan nomor CD005 pada tanggal 28 Januari 2019 dibayarkan ke PT Sejahtera sejumlah 3 juta rupiah dengan nomor giro GR00001, keterangan pencairan giro pada tanggal 21 Januari 2019. Dengan penyelesaiannya yaitu klik modul kas dan bank, lalu pilih giro keluar, kemudian pilih transaksi pada tanggal 21 Januari 2019, lalu klik giro cair, kemudian input datanya, sesuaikan tanggal dengan tanggal jatuh tempo tersebut. Setelah semuanya terisi, klik rekam. Transaksi berikutnya yaitu penerimaan pendapatan bunga bank pada tanggal 28 Januari 2019, menerima pendapatan bunga dari Bank BCA sebesar 1 juta rupiah. Penyelesaiannya yaitu klik modul kas dan bank, pilih kas masuk, dan klik tambah data sehingga ditampilkannya form kas masuk. Input akun kas, input nama pemberi, input nomor cek, input tanggal penerimaan, tuliskan memo penerimaan pendapatan bunga dari Bank BCA, input kode, nama akun, nilai yang diterima di kolom alokasi dana. Setelah semuanya terisi, klik rekam. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 terjadi penyetoran uang tunai dari kas ke bank sebesar 2 juta rupiah. Pencatatan transaksi setoran kas ke bank dilakukan dalam modul kas dan bank dengan prosedur seperti klik modul dan kas, pilih transfer ke kas, dan klik tambah data, input akun kas dari kolom dari, setelah itu klik akun bank pada kolom ke, sesuaikan tanggal transaksi dan input nilai yang ditransfer. Jika sudah sesuai, klik rekam. Transaksi berikutnya yaitu setoran modal pemilik dari Bapak Jimin dengan nomor cek CR0006 pada tanggal 30 Januari 2019 dengan jumlah 30 juta rupiah. Keterangannya setoran modal pemilik masuk ke Bank BCA. Penyelesaiannya yaitu klik modul kas dan bank, kemudian pilih kas masuk, lalu klik tambah data, input akun kas, input nama pemberi, lalu input nomor cek, input tanggal penerimaan, tuliskan memo penerimaan setoran modal Bapak Jimin ke Bank BCA, input kode masuk, nama akun, nilai yang diterima di kolom alokasi dana. Setelah semuanya terisi, klik rekam. Selanjutnya transaksi pemakaian persediaan dengan nomor PS001, kode barang A001 buku dengan jumlah 1, dan kode barang A003 dengan nama barang pulpen Joyko dengan jumlah 1. Lalu di sini penyelesaiannya yaitu pilih menu persediaan, kemudian pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Setelah itu klik baru, input data transaksi tersebut dengan sesuai. Jika sudah sesuai, lalu klik rekam.
Transaksi berikutnya yaitu buku besar dengan nomor BB001 pada tanggal 31 Januari 2019 dari bagian gudang, bagian administrasi. Dari bagian gudang untuk bagian administrasi dengan subjek pembuatan jurnal penyesuaian dengan penyelesaiannya yaitu klik modul buku besar, kemudian klik transaksi jurnal umum, kemudian klik baru, input transaksi, kemudian klik rekam ulang, input informasi tanggal periodik, setelah itu klik rekam. Jika semuanya sudah terisi dan sudah sesuai, lalu klik rekam untuk menyimpan transaksi. Pada tanggal 15 Januari 2019, pelanggan umum membeli barang ke Manorsa Fotokopi dengan nomor PJ 9000008. Penjelasannya yaitu klik modul penjualan, lalu pilih fungsi invoice, klik tambah data, lalu tentukan nama customer yaitu pelanggan umum, dan juga tanggalnya yaitu tanggal 15 Januari 2019 dan nomor fakturnya yaitu PJ 9000008. Lalu input deskripsi penjualan secara manual yaitu dengan kode barang A007, nama barangnya tip X dengan banyak 5, harganya 10.000, lalu totalnya 50.000 dengan PPN 5.000. Lalu kode barang A003 dengan nama barang pulpen Joyko dengan jumlah 3, harganya 70.000 dan totalnya 280.000 dengan pajak 28.000. Lalu tentukan salesman-nya yaitu Sally, dan tentukan tanggal kirimnya yaitu tanggal 16 Januari 2019. Jika data transaksi telah dimasukkan, maka klik rekam. Lalu pembelian oleh pelanggan umum secara tunai pada tanggal 17 Januari 2019. Penyelesaiannya yaitu kita ke menu penjualan, lalu invoice, lalu klik tambah data, lalu tentukan nama customer yaitu pelanggan umum, lalu tentukan nomor fakturnya yaitu PJ 9000008, lalu tentukan tanggal fakturnya yaitu 17 Januari 2019. Jangan lupa klik tunai, lalu masukkan kode barang sesuai dengan invoice atau data transaksi seperti ini. Lalu setelah itu tentukan tanggal pengirimannya yaitu tanggal 18 Januari 2019 dan juga tentukan salesman-nya yaitu Sally. Setelah semuanya diinput, maka klik rekam. Bukti memorial dengan nomor BB001 pada tanggal 31 Januari 2019 dari bagian gudang untuk bagian administrasi. Subjeknya yaitu untuk pembuatan jurnal penyesuaian, lalu keterangannya yaitu perhitungan raca saldo penyesuaian buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum. Lalu klik baru, input transaksi tersebut yaitu dengan kode 11000020 dengan nama akun kas. 2 juta di debit. Lalu di bawahnya kita bisa input lagi dengan kode 120000010 dengan nama akun bank. 2 juta di kredit. Lalu setelah input transaksi tersebut, kemudian klik rekam. Lalu analisa laporan keuangan. Untuk analisa laporan keuangan, kita dapat melihatnya di dashboard, lalu kita bisa melihat laba rugi Januari 2020. Untuk laba rugi Januari 2020 Fotokopi Manorsa memiliki pendapatan
sebanyak 2.357 dan pengeluarannya sebanyak 2.495 dan keuntungannya yaitu minus 120. Untuk bulan Januari kita dapat melihat bahwa pengeluaran untuk fotokopi Manorsa itu lebih banyak daripada pendapatan fotokopi Manorsa. Lalu neraca pada bulan Januari 2020 perusahaan Manorsa Fotokopi. Kita dapat melihat grafiknya. Untuk harta sebesar 252.736,20 atau kurang lebih 260.000. Lalu untuk kewajiban yaitu 91.874,20 kurang lebih 100.000. Lalu untuk modal yaitu 160.862 atau kurang lebih 160.000. Untuk kas kita dapat melihat untuk kas sebesar 95.035,5, untuk bank 93.738,50. Untuk piutang dagang sebesar 4.905,20. Untuk persediaan yaitu minus 130. Lalu ada biaya dibayar di muka yaitu sebesar 6.987 dan harta tetap yaitu sebesar 52.200. Lalu ada saldo bank. Di sini kita dapat melihat grafiknya yaitu pada kas sebesar 95.035,50 atau kurang lebih 95.000. Lalu untuk bank yaitu sebesar 93.738,50 atau sebesar kurang lebih 93.800. Dan kita dapat melihat di sini kas yaitu 95.035,50 atau sebesar kurang lebih 95.000. Sama seperti di chart yang di sebelahnya. Lalu kita dapat melihat grafik kas pada Januari 2020. Untuk realisasinya yaitu 510.324,40 atau kurang lebih 600.000. Lalu untuk forecastnya kita dapat melihat di sini ada chartnya. Untuk per hari forecastnya yaitu naik. Lalu untuk analisa rasionya, kita bisa melihat di sini analisa rasionya debit untuk kapital aset, yaitu pada tahun 2020 sebesar 36,35% dengan rata-rata 18,18%. Untuk break even pada Januari 2020 kita dapat melihat chartnya seperti ini. Untuk biaya tetap masih tetap stabil, lalu untuk biaya variabel meningkat menjadi kurang lebih 30.000. Lalu untuk penjualannya meningkat kurang lebih sebesar 35.000. Nah, break even atau laba bersih sama dengan 0 tercapai bila nilai penjualan 12.040.270,76 dengan jumlah barang terjual 49,93 dan harga jual satuan yaitu 241.141,10. Itu untuk nilai rata-rata, dan rasio variabel cost atau harga pokok sebesar 88,25%. Lalu kita bisa melihat neraca saldo di menu laporan. Untuk kas saldo awal yaitu sebesar 90 juta di debit, lalu transaksi bulannya yaitu bulan Januari yaitu sebesar 5.035.500 di debit, dan saldo akhirnya yaitu 95.035.500. Lalu untuk banknya yaitu untuk saldo awalnya yaitu 12 juta dan transaksi bulan Januari yaitu sebesar 81.738.500 dan saldo akhirnya yaitu 93.738.500. Itu untuk di debit. Lalu
piutang usahanya, saldo awalnya di debit yaitu 7 juta, lalu transaksi bulan Januari 2.094.800 di kredit, lalu saldo akhirnya yaitu 4.905.200 di debit. Lalu untuk persediaannya yaitu saldo awalnya masih tidak ada dan transaksi bulan Januari yaitu 2.090.000 di kredit dan saldo akhirnya yaitu tetap 2.090.000 di kredit. Dan untuk penjualan perusahaan Manorsa Fotokopi yaitu tanggal 14 bulan Januari 2020 dengan reference PJ 9000001 dengan pelanggan umum. Totalnya yaitu 2.190.000 dengan diskonnya 0 dan pajaknya 219.000 dan total penjualan yaitu 2.409.000, pembayarannya 1.287.000 dan saldonya yaitu 1.122.000. Lalu pada tanggal 15 bulan Januari 2020 dengan reference PJ 1900003 dengan pelanggan yaitu Toko Berkah, totalnya 625.000 dengan diskonnya 0, pajaknya 62.500 dan total penjualannya yaitu 68.7.500 rupiah dengan pembayaran 687.500 rupiah dan saldonya 0. Lalu pada tanggal 19 bulan Januari 2020 dengan reference PJ 1900002 dengan pelanggan Toko Amin dengan totalnya 712.000, diskonnya 0 dan pajaknya 71.200 dan total penjualannya yaitu 783.200 rupiah dan pembayarannya yaitu 1 juta, saldonya minus 216.800. Untuk subtotalnya kita dapat dijumlahkan menjadi 3.527.000 dan diskonnya 0. Untuk pajaknya dapat ditotalkan menjadi 352.700 dan total penjualannya yaitu dijumlahkan menjadi 3.879.700 dan pembayarannya dapat dijumlahkan menjadi 2.974.500 dan saldonya dapat dijumlahkan menjadi 905.200. Lalu untuk pembelian perusahaan Manorsa Fotokopi pada bulan Januari yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dengan nomor reference C01, pemasoknya yaitu PT Sejahtera dengan subtotal yaitu 940.000, diskonnya 0, pajaknya 94.000 rupiah dan total pembeliannya yaitu 1.034.000 rupiah, pembayarannya 1.034.000 rupiah dan saldonya yaitu 0. Lalu pada tanggal 4 Januari 2020 dengan nomor reference C03, pemasoknya yaitu PT Anugrah, subtotalnya yaitu 1.035.000 dengan diskonnya 0 dan pajaknya 103.500 rupiah dan total pembeliannya yaitu 1.138.500 rupiah dengan pembayarannya belum dibayar, lalu saldonya yaitu 1.138.500. Lalu jumlah subtotalnya yaitu 1.975.000, jumlah diskonnya 0 dan jumlah pajaknya lalu 197.500 rupiah dan jumlah total pembeliannya yaitu 2.172.500 rupiah dan total pembayarannya yaitu 1.034.000 dan total saldonya yaitu 1.138.500. Lalu setelah selesai maka kita dapat menutup buku bulan dengan cara klik file, lalu klik alat bantu, lalu klik hitung ulang saldo akhir dan lalu klik tutup buku, klik ya dan tandai semua, lalu klik proses, lalu tentukan kurs tutup bulan, klik lanjutkan
dan tentukan akun selisih laba kurs. Lalu klik lanjutkan dan pastikan hanya satu komputer yang melakukan tutup buku. Lalu setelah itu klik ya dan klik start hitung ulang dan kemudian klik OK.